Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Market Buzz dan berikut adalah Market Spotlight atau headline yang kami rangkum dalam grafis berikut ini. Ada IHSG naik 2,5% sepekan atau sepanjang pekan yang lalu di mana sektor teknologi di Jumat ini memimpin penguatan sektoral dengan kenaikan yang cukup signifikan 6,51%. Dan DCI atau DCII siapkan capex 1 triliun rupiah untuk data center. Saham auto reject atas 3 hari berturut-turut dekati posisi 90.000. Itu dia pemirsa, dua market spotlight atau informasi utama yang menjadi headline Market Buzz kali ini. Kemudian pemirsa, kita akan lihat beberapa agenda ekonomi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke ulasan mengenai sejumlah sentimen pasar modal di awal pekan. Ada uang beredar Indonesia, IHK inti Singapura, penanaman modal asing, dan IHK dari Uni Eropa, serta aktivitas Fed Chicago. Agenda dari emiten pemirsa, ada Amor tanggal pembayaran dividen tunai interim. Lanjut kita ke update bursa Asia di awal pekan. Apakah sama seperti bursa Amerika Serikat yang cenderung mengalami profit taking? Profit taking cukup tajam terjadi di Nikkei dengan pelemahan 1,67%. Straits Times turun tipis 0,08%. Kospi Korea Selatan turun 0,87%. Hang Seng Hong Kong turun tipis 0,02%. Semua bursa Asia di awal pekan berdasarkan data yang kami miliki kompak bergerak di teritori negatif. Pemirsa, pemerintah berencana meresmikan BPI Danantara Senin 24 Februari 2025 atau hari ini. Untuk tahap awal, Danantara diproyeksikan memiliki pendanaan sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 320 triliun rupiah. Nah, Presiden Prabowo optimistis dana ini akan menjadi modal transformatif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perekonomian Indonesia yang sedang tidak stabil. Apakah Danantara adalah sebuah solusi yang tepat? Seperti apa Danantara di mata pengamat perencanaan keuangan? Berikut informasinya. Daya Anegata Nusantara atau Danantara digadang-gadang akan menjadi super holding BUMN yang nantinya akan mengakomodasi dana perusahaan negara guna diinvestasikan pada proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor seperti energi terbarukan, industri hilir, manufaktur canggih, dan produksi pangan. Tujuannya adalah untuk pengelolaan dana investasi negara ratusan triliun rupiah. Bahkan pengelola investasi Danantara ini diharapkan akan menunjang perekonomian Indonesia di masa depan. Danantara akan mengerjakan 15 hingga 20 proyek strategis demi pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dalam 5 tahun ke depan. Di tengah perekonomian Indonesia yang sedang tidak stabil, apakah Danantara adalah sebuah solusi yang tepat? Seperti apa Danantara di mata pengamat perencanaan keuangan? Berikut tanggapan dari Safir Senduk. Danantara ini sangat banyak dan fungsinya ada beberapa, maka ini akan jadi sangat kompleks sehingga risiko yang mungkin muncul adalah risiko tidak berjalan dengan baik atau risiko kejahatan seperti itu ya, risiko mungkin korupsi itu juga bisa terjadi ya. Kenapa? Ya karena yang bisa masuk ke situ ya cuma mungkin hanya bisa kejaksaan mungkin gitu ya, hanya bisa kepolisian. Jadi ada risiko-risiko pidana seperti itu juga ada. Kemudian ketiga adalah bahwa kalau misalnya dana atau dividen dari BUMN yang dikelola oleh Danantara itu tidak dikelola dengan baik, ujung-ujungnya si BUMN yang bersangkutan ya dia tidak menjadi tambah kaya. Kenapa? Karena harapan si BUMN ini adalah saya taruh uang di Danantara, uangnya bisa berkembang. Lah uangnya nggak berkembang. Jadi BUMN ini juga tidak bisa berkembang. Jadi ada risiko yang langsung, ada risiko yang tidak langsung. Lantas, bagaimana sentimen kehadiran Danantara bisa memberikan dampak signifikan terhadap pasar saham dan emiten plat merah? Berbagai sumber IDX Channel. Ya, menanti peresmian Danantara hari ini. Lantas sejauh mana kehadiran Danantara ini pemirsa bisa memberikan peluang optimisme bagi pasar modal? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui video conference ada Pak Hans Kui, pengamat pasar modal. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini. Sehat ya Pak ya? Ya, sehat.
Terima kasih Pak. Menanti peresmian Danantara akhirnya akan diresmikan rencananya pada pagi ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Banyak pro kemudian juga kontra, banyak yang mengantisipasi risiko begitu. Tapi dari Pak Hans terlebih dahulu melihat Danantara sendiri setelah digaungkan dan akhirnya akan diresmikan, optimismenya seperti apa Pak? Ya, harusnya sebenarnya Danantara ini positif ya untuk ekonomi Indonesia dan untuk pasar modal gitu. Karena kalau kita lihat, memang kalau kita lihat sesudah beberapa tahun lalu ya, APBN kita agak terbeban dengan tumpukan hutang yang cukup besar, kemudian ada sedikit gangguan pada daya beli masyarakat di kelas menengah ke bawah, maka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi memasuki 8%, salah satu strateginya adalah lewat Danantara ini gitu. Jadi Danantara ini diharapkan bisa menarik investasi lebih besar masuk ke Indonesia, menggulirkan proyek-proyek strategis nasional yang tentu saja berorientasi profit ya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan tentu kalau kita lihat ini harusnya positif ya bagi BUMN yang tergabung di dalamnya supaya terjadi sinergi di dalam BUMN tadi. Baik, berarti Pak Hans cukup optimis dengan kehadiran Danantara ini ya? Betul. Ada tidak risiko kalau tadi pengamat pasar keuangan begitu ya, pengelola keuangan begitu menyatakan, Syafri Senduk mengatakan bahwa ada risiko misalnya dalam tanda kutip rawan terjadi korupsi, penyalahgunaan dan lain sebagainya. Kalau dari Anda sebagai pengamat pasar modal, ada risiko tidak yang Anda mungkin patut diantisipasi? Ya, tentu resiko selalu ada ya dalam proses investasi gitu. Tetapi kita juga berharap bahwa Danantara ini dikelola secara profesional gitu. Risikonya tentu kalau banyak intervensi gitu ya dari politik, dari kepentingan-kepentingan yang sebenarnya bukan untuk kepentingan Indonesia ya, untuk rakyat Indonesia, tentu itu akan menjadi risiko sendiri gitu ya. Karena kalau kita lihat ada One Malaysia Development Berhad ya, itu juga 1MDB itu juga mengalami kegagalan gitu. Nah, kalau saat ini kalau kita lihat sebenarnya ada juga sentimen negatif ya terhadap BUMN yang masuk ke dalam Danantara, tetapi sebenarnya itu kurang berdasar gitu ya. Karena pertama kalau kita lihat seperti tadi dibilang, kalau dividen yang ditarik keluar dari BUMN masuk ke Danantara untuk dikelola, dividen itu selama ini kan dikirim ke APBN gitu. Saat ini dialihkan saja, dipindahkan ke Danantara. Jadi itu tidak sama sekali mengganggu kinerja BUMN tersebut gitu. Nah, tetapi kalau investasi yang dilakukan Danantara banyak yang gagal nanti, nah itu tentu bisa menjadi risiko ya, artinya malah terjebak dalam hutang yang besar padahal investasinya gagal. Tetapi tentu itu nggak yang kita harapkan gitu ya, karena kita juga udah melihat banyak yang sukses seperti Temasek gitu ya, Hasana dari Malaysia juga sukses, dan banyak dari Irlandia juga banyak yang sukses gitu. Nah, itu yang ingin kita contoh gitu, supaya menjadi mesin pertumbuhan, menumbuhkan leverage bagi perekonomian Indonesia gitu. Nah, saya gambarkan sederhananya seperti ini ya. Jadi kita punya banyak sumber daya alam. Sumber daya alam kita kalau kita jual dalam bentuk mentah, itu nilai tambahnya rendah. Ini yang menyebabkan kita menjadi negara yang sulit menjadi negara maju. Kita butuh hilirisasi. Tetapi hilirisasi itu butuh investasi yang sangat besar. Kalau mengandalkan swasta dan perbankan, ini agak sulit. Ya, karena kalau kita ada proyek 100 triliun di sana, perusahaan harus punya investasi 20-30 triliun untuk menggulirkan itu sebelum dapat pendanaan dari bank. Belum lagi bank agak berisiko mendanai proyek tersebut. Nah, ini yang harus diambil oleh Danantara dalam hal ini. Dia bisa mengajak investor asing masuk dengan aset yang besar ya, itu tentu menyebabkan dia punya kemampuan melakukan investasi pada proyek-proyek berskala besar, di mana hilirisasi itu memberikan nilai tambah pada perekonomian, mendorong nilai ekspor kita meningkat, menambah devisa kita, dan inilah yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi kita di masa yang akan datang. Baik, jadi hilirisasi memang membutuhkan modal yang besar ataupun dana yang besar, dan investor akan tertarik ketika melihat aset yang besar ini yang sudah dikumpulkan bisa dikatakan menjadi satu lewat Danantara begitu ya?
Ya, itu salah satunya ya. Jadi ada banyak hal juga ya. Kalau saya kasih contoh yang lain gitu ya. Jadi kalau seandainya ada satu anak usaha BUMN yang tergabung di Danantara, kita ambil contoh investment grade-nya seandainya A gitu ya. Nah, Danantara karena besarnya aset yang dimiliki, mungkin dia bisa jadi triple A gitu. Sehingga cost of fund-nya lebih murah. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi yang melakukan funding itu di atas, Mhm. kemudian dana tadi diikut sertakan ke bawah dalam bentuk penyertaan, kemudian anaknya ini mengembalikan dalam bentuk pembayaran dividen gitu. Nah, ini akan menurunkan cost of fund, jadi itu tentu akan memberikan leverage pada perekonomian gitu. Nah, itu beberapa hal yang tentu memberikan nilai tambah. Kemudian ada beberapa proyek strategis nasional yang rasanya sangat penting sekali bagi Indonesia. Pertama adalah ketahanan energi, yang kedua adalah ketahanan pangan gitu. Jadi sekarang dunia penuh ketidakpastian, perang dagang terjadi, kita harus punya ketahanan pangan. Ya, jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan impor. Nah, Baik, ini juga sesuatu yang sangat penting sekali. Kemudian ketahanan energi. Energi baru terbarukan, baik EBT, Pak. butuh investasi yang sangat besar. Baik, berarti program-program prioritas bagaimana untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang juga cukup signifikan ditargetkan 8% ini bisa terbooster melalui kehadiran Danantara. Seperti itu ya Pak ya? Tapi Betul. ada polemiknya lagi nih Pak, tidak bisa diaudit oleh BPK dan juga KPK. Ya. Bagaimana Anda melihat Danantara bisa mempertajam internal auditnya nanti? Ya, begini, ya kita harus menyadari BUMN kita ya saat ini itu banyak dipimpin oleh putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Tetapi selama ini kalau BUMN rugi seringkali diarahkan sebagai kerugian negara. Ya BPK masuk, KPK masuk. Padahal kadang-kadang keputusan bisnis gitu ya, dan keputusan bisnis itu nggak selalu benar, Mhm. maksudnya nggak selalu berhasil ya. Jadi kalau selalu berhasil itu mungkin kita butuh selevel dewa gitu ya untuk Oke, melakukan itu. Nah, ketika itu bisa gagal gitu ya, tentu orang-orang yang memimpin tadi akan sangat konservatif sekali. Hasilnya tentu jadi terbatas gitu ya. Jadi dia akan play safe gitu. Tetapi play yang safe. nakal tetap nakal, yang orang benar itu dia akan play safe di sana. Mhm. Ini yang menyebabkan tidak bekerja dengan baik. Nah, undang-undang BUMN yang baru itu menyebabkan mereka tetap diaudit, tetapi oleh auditor umum gitu ya. Kita punya auditor besar juga di Indonesia yang reputasinya juga bagus gitu. Jadi sekarang mereka akan melakukan bisnis secara bisnis gitu ya, tidak lagi dikaitkan dengan kerugian negara. Nah, ini yang tentu menjadi sesuatu nilai tambah bagi Mhm. Danantara sendiri gitu. Nah, ini jadi aspek yang cukup penting gitu ya. Jadi kita harus melihat sebenarnya dengan adanya undang-undang baru ini gitu ya, Danantara bisa menjalankan bisnis secara profesional gitu ya, dan diharapkan tidak terpengaruh gitu ya dengan kekhawatiran-kekhawatiran, titipan-titipan yang datang gitu ya, dan ancaman-ancaman yang kalau rugi nanti jadi kerugian negara. Nah, Baik. untuk meningkatkan reputasi Danantara, tentu saja BUMN yang tergabung di dalamnya harus memakai auditor yang Big Four gitu. Yang kedua, kalau bisa seluruh BUMN yang tergabung di Danantara itu didorong untuk go public. Karena perusahaan yang sudah go public, reputasinya meningkat, pengawasannya meningkat. Kalau kita lihat perusahaan yang go public itu diawasi pertama OJK, Bursa Efek, kemudian masyarakat ya, analis, wartawan gitu. Itu jauh-jauh lebih baik gitu ya, artinya pengawasan sangat banyak sekali gitu. Nah, nanti KPK, BPK itu juga bisa masuk ketika disetujui oleh DPR. Artinya memang terdapat indikasi yang memang menunjukkan bahwa ini terjadi fraud, baru Mhm. mereka masuk. Tetapi kalau keputusan bisnis jangan dikriminalisasi. Karena terkadang kalau keputusan bisnis, play safe gitu ya, malah membuat tidak terlalu bisa optimal, seperti itu ya Pak Hans. Baik, sebuah insight yang menarik dari Pak Hans, mengapa Danantara lebih baik tidak, diaudit oleh BPK ataupun juga KPK. Oke, Pak Hans, lantas bagaimana Anda melihat respon dari sejumlah emiten BUMN yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia yang juga akan tergabung dengan Danantara? Mungkin diantaranya ada perbankan BUMN, kemudian juga yang dinaungi oleh Mind ID. Ya,
Sebenarnya eventnya bercampur ya. Memang sempat ada berita, ada seruan untuk menarik dana dari Bank BUMN. Tapi itu sebenarnya tidak berdasar gitu ya. Tadi udah saya sampaikan, Danantara tidak menurunkan kinerja dari Bank BUMN ataupun perusahaan BUMN yang tergabung di dalamnya, bahkan meningkatkan nilainya gitu ya. Jadi itu kurang berdasar. Koreksi yang terjadi di pasar saham lebih difaktor oleh kebijakan Donald Trump gitu. Kemudian beberapa ketidakpastian yang terjadi di global gitu. Dan salah satu faktor yang cukup penting adalah terjadi rotasi dana gitu. Jadi kita melihat sesudah DeepSeek berhasil, kemudian Xi Jinping melakukan pertemuan dengan para petinggi bisnis teknologi di Tiongkok, itu terjadi switching dana kembali ke Tiongkok gitu. Dan salah satunya keluar dari emerging market seperti di Indonesia. Kemarin perusahaan teknologi besar di Amerika itu terkoreksi semua gitu karena mereka juga melakukan switch gitu ya balik ke Tiongkok karena dianggap dengan investasi yang lebih kecil ternyata Tiongkok lebih menarik gitu ya dan valuasi dia menarik gitu. Nah ini juga yang mendorong kenapa DCII itu 3 hari berturut-turut naik terus ke atas karena dia adalah data center yang merupakan satu kelompok ya daripada pengembangan teknologi. Di sana ada Internet of Things gitu, big data gitu ya, data center dan AI gitu ya. Dan ini adalah beberapa sektor yang cenderung positif. Jadi sentimen Danantara ini tercampur dengan faktor yang lain gitu ya. Baik, Jadi pasar koreksi itu lebih karena faktor yang lain tadi. baik. Lantas bagaimana rekomendasi dengan sejumlah sentimen yang sudah kita bahas ini? Apakah DCII yang sudah melambung hampir 90% menjadi saham dengan nominal termahal saat ini di Bursa Efek Indonesia juga layak dicermati Pak Hans, atau Anda lebih tertarik ke saham lain? Usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa hanya di Market Buzz.